Kembali kita berjumpa lagi kawan-kawan sekalian dalam buku Di Bawah Bendera Revolusi, masih di jilid yang pertama, bagian yang pertama. Kali ini kita akan membaca tulisan yang kedua setelah kita kemarin telah membaca tulisan pertama. Kali ini berjudul Di Manakah Tinjumu? Di manakah kekuatan yang menghancurkan segala hal yang melawan? Salah satu kutipan Huila Faga. Gelig de groot sektan door drongen is van het. So is mijn leer doorheen van de geest der bevrijding. Dalam Sulu Indonesia Muda nomor 3, maka Insinyur J ada membentangkan pendapat-pendapatnya tentang program agraria, yakni soal bagaimana kita bisa menolong rakyat Tanah Jawa dari kemelaratan yang bertambah-tambah hebatnya. Dan yang terjadi oleh karena makin lama makin banyaklah jumlah rakyat yang memakan hasilnya Tanah Jawa itu. Bertambah-tambahnya penduduk itu adalah terjadi oleh karena jumlah orang yang meninggal dunia saban tahunnya ada lebih kecil daripada jumlah orang yang dilahirkan. Dan oleh sebab bertambahnya rakyat ini tidak diikuti oleh tambahnya hasilnya bumi yang sepadan, maka niscayalah makin lama makin kecil saja bagian masing-masing orang dalam pembagian rezeki Tanah Jawa itu. Adapun banyaklah obat untuk mencegah kerasnya penyakit ini. Kita bisa menambah luasnya tanah yang dipakai untuk sawah atau tegalan. Kita bisa memperbaiki cara pertanian sehingga hasil sebau-baunya bisa bertambah. Kita bisa mengadakan kepabrikan atau industri di mana banyak orang bisa bekerja dan mendapat penghidupan. Atau kita bisa memindahkan sebagian rakyat Tanah Jawa itu ke lain-lain pulau di Indonesia, misalnya Sumatera. Akan tetapi, sukarlah semua obat ini bisa tercapai dalam sebentar tempo. Menambah sawah atau tegalan tadi, mengadakan cara pertanian yang lebih menghasilkan, mengadakan kepabrikan, memindahkan rakyat dengan beratus-ratus ribu ke pulau lain. Itu semuanya bukanlah hal-hal yang bisa terjadi dalam sebentar tempo. Inilah sukarnya problem agraris tadi. Adapun Insinyur J telah menunjukkan pula obatnya. Hendaklah katanya kita menyokong modal-modal asing di lain-lain pulau Indonesia itu dengan menyumbangkan berketi-keti kaum buruh dari Tanah Jawa, supaya mereka mendapat penghidupan. Hendaklah untuk hal itu aturan penela sanksi itu dihapuskan dan diganti dengan aturan kerja merdeka. Penyokongan pada modal asing itu adalah perlu, katanya. Oleh karena selainnya menolong kemelaratan rakyat Tanah Jawa itu, hal itu niscaya pula menolong pulau-pulau tadi. Sebab suburnya modal asing itu niscayalah mendatangkan kemakmuran, dan niscayalah mendatangkan jalan-jalan kereta api, jalan-jalan pelayaran dan lain-lain. Dan jikalau kita tidak mufakat akan obat ini, jikalau kita tidak setuju akan penyokongan modal asing itu, maka Insinyur J menanya pada kita, di manakah tinjumu? Di manakah kekuatan yang menghancurkan segala hal yang melawan? Sebab katanya, kekuasaan modal itu ada, dan modal itu bertambah-tambah saja, memperkuat diri dengan air penghidupan dari dalam dan dari luar, walaupun kita mencegahnya. Begitulah pendirian Insinyur J. Sebelum kita menguraikan apa sebabnya kita tidak setuju dengan pendirian yang semacam itu, maka berfaedahlah agaknya jikalau kita lebih dahulu menyelidiki soal terlalu banyaknya rakyat, yakni soal overbevolking tadi. Adapun soal overbevolking itu pada hakikatnya tidaklah tergantung dari berapa banyaknya penduduk, dan tidaklah tergantung dari berapa sesaknya negeri di mana penduduk itu berdiam. Soal overbevolking adalah soal rezeki, adalah soal yang mengajukan pertanyaan atas cukup atau tidaknya makanan dalam negeri tadi. Sebab tidakkah banyak negeri yang penuh sesak dengan penduduk, di mana oleh banyaknya rezeki overbevolking itu tidak terasa? Tidakkah banyak pula negeri yang tadi sekali penduduknya
di mana rakyatnya karena kurangnya makanan sama pindah ke negeri lain. Kita mengetahui bahwa umpamanya dalam tahun 1910 di negeri Jerman yang mempunyai penduduk 120 orang dalam tiap-tiap kilometer persegi, hanya 25.531 orang lah yang meninggalkan negeri itu untuk mencari penghidupan di negeri lain. Dan kita mengetahui bahwa dalam tahun 1910 itu juga di negeri Oostenrijk Hungaria yang penduduknya hanya 76 orang sekilometer persegi, jumlah rakyat yang pindah ke lain negeri sampai 278.240 orang, yakni hampir 11 kali jumlahnya orang yang keluar dari negeri Jerman tadi itu. Bahwasanya soal overbevolked atau tidaknya tanah Jawa itu hanyalah tergantung dari cukup atau tidaknya rezeki tanah Jawa itu pula. Hanyalah ia tergantung dari banyak sedikitnya makanan, dan tidaklah ia tergantung dari jumlah penduduk sekilometer-kilometer persegi. Betul, jumlah rakyat tanah Jawa itu makin lama makin tambah. Betul, tambahnya itu begitu cepat, sehingga Dr. Blicher dalam tahun 1863 berani mengatakan bahwa jumlah rakyat tanah Jawa dalam tiap-tiap 35 tahun akan menjadi lipat 2 kali ganda besarnya. Betul, dalam 35 tahun antara 1865 sampai 1900, teori Dr. Blicher itu ada cocok dengan keadaan yang sebenarnya. Betul, untuk tahun-tahun yang belakangan ini. Maka tempo menjadinya 2 kali ganda itu oleh Kirkham masih ditetapkan atas 42 tahun. Pendek kata, betul tanah Jawa itu rakyatnya cepat sekali bertambahnya. Walaupun teori-teori Blicher dan Kirkham dua-duanya tidak cocok buat selama-lamanya. Dan betul tanah Jawa itu kalau dibandingkan dengan negeri-negeri lain sudah sesak sekali. Akan tetapi apakah kiranya di tanah Jawa itu ada penyakit overbevolking? Jikalau cepat naiknya jumlah rakyat itu diikuti oleh jumlah naiknya rezeki yang sepadan, dan apakah si Jawa itu sampai menderita kelaparan bila mana persediaan makanan baginya ada cukup? Memang baik sekali lah adanya kalau sebagian rakyat Jawa itu bisa pindah ke Sumatera. Baik sekali kalau pindahan rakyat itu bisa lekas terjadi. Akan tetapi, apakah yang harus kita perbuat kalau pemindahan rakyat itu tidak bisa terjadi dengan sungguh-sungguhnya sebagai sekarang ini? Apakah yang harus kita ikhtiarkan terhadap pada emigrasi ini? Jikalau emigrasi itu sampai sekarang hanya kecil-kecilan saja dan tidak beratus-ratus ribu sebagai yang diinginkan oleh Insinyur J itu. Pun ada sanksi. Baik, kita pun mengharap dan mendoa. Moga-moga pun ada sanksi itu lekas musnah dari dunia ini. Kita pun mengerti bahwa aturan kerja sebagai budak belian itu mengurangkan nafsu rakyat tanah Jawa buat menyerahkan diri dalam tangannya work. Kita pun mengerti bahwa nafsu mencari kerja di lain pulau itu niscaya menjadi lebih besar. Jikalaupun ada sanksi itu dihapuskan, akan tetapi kita tidak percaya bahwa lenyapnya penalih sanksi itu saja akan bisa memindahkan beratus-ratus ribu kaum buruh dari tanah Jawa tiap tahun. Walaupun disokong oleh siapa juga, kita tidak percaya bahwa hapusnya penalih sanksi itu saja bisa menjadi obat yang mustajab bagi penyakit overbevolking di tanah Jawa. Sebab emigrasi itu tidaklah bergantung dari ada atau tidak adanya salah satu aturan. Emigrasi adalah soal rezeki. Karenanya, tidak pertama-tama berhubung dengan harapan akan emigrasi inilah, maka kita ingin akan lenyapnya penalih sanksi itu. Kita menuntut dicabutnya ialah dengan alasan-alasan rasa kemanusiaan. Kita menuntut hilangnya ialah oleh karena aturan itu ada aturan yang hina. Marilah kita melanjutkan penyelidikan kita tentang soal overbevolking di tanah Jawa itu. Jikalau kita ingin mengerti betul-betul akan soal itu. Kalau kita ingin mengerti dengan terang benderang akan naik turunnya jumlah penduduk tanah Jawa itu,
Maka haruslah kita mengetahui pula jalannya politik atau susunan ekonomi sedia kala. Haruslah kita mengenali betul-betul segala keadaan yang berpengaruh atas soal tadi itu. Sebab keadaan jumlah penduduk dalam suatu negeri adalah berhubungan rapat dengan aturan politik dan susunan ekonomi di negeri itu pula. Perhatikanlah angka-angka di bawah ini. Penduduk Tanah Jawa tiap kilometernya perseginya ialah dalam tahun 1810 adalah 29 jiwa. Dalam tahun 1830 adalah 54 jiwa. Dalam tahun 1850 adalah 72 jiwa per kilometer persegi. Dalam tahun 1860 adalah 96 jiwa per kilometer persegi. Dalam tahun 1870 adalah 124 jiwa. Dalam tahun 1880 adalah 150 jiwa. Dalam tahun 1890 adalah 181 jiwa. Dalam tahun 1900 adalah 218 jiwa. Dalam tahun 1905 adalah 228 jiwa. Jadi tambahnya penduduk Tanah Jawa itu adalah sebagai berikut. Dari 1810 sampai 1830 bertambah 86% atau 4,3% tiap tahunnya. Dari 1830 sampai 1850 bertambah 33% atau 1,65% tiap tahunnya. Dari tahun 1850 sampai 1860 bertambah 33% atau 3,3% tiap tahunnya. Dari 1860 sampai 1870 bertambah 29% atau 2,9% tiap tahunnya. Dari 1870 sampai 1880 bertambah 21%. Dari 1880 sampai 1890 bertambah 20,6%. Dari 1890 sampai 1900 bertambah 20,5%. Dari 1900 sampai 1905 bertambah 5%. Bukankah dengan angka-angka di atas ini tampak dengan seterang-terangnya perhubungan antara tambahnya penduduk tiap tahunnya dengan aturan politik atau susunan ekonomi? Sebab bukankah cepat naiknya jumlah penduduk di antara 1810 sampai dan 1830 itu ialah terjadi oleh perubahan-perubahan yang diadakan oleh Raffles yang politiknya adalah freezing atau bebas. Jikalau dibandingkan dengan politiknya orang Belanda pada masa itu dan yang membuat tempo pemerintahnya yang pendek itu sebagai salah satu dari yang paling penting dalam seluruh riwayat Tanah Jawa, bukankah turunnya persentase antara 1830 dan 1850 itu ialah terjadi oleh kerasnya tindakan culture stelsel yang mulai 1830 diderita oleh rakyat Tanah Jawa? Bukankah naiknya lagi persentase sudah itu antara 1850 dan 1860 ialah terjadi dari bangkrutnya politik culture stelsel dan mulainya perlawanan politik liberal terhadap politik yang kuno. Sedang mulai masa itu pula sebagian rakyat Tanah Jawa bisa sedikit-sedikit mencari penghidupan dalam ondernaming dan lain-lain perusahaan. Dan bukankah turunnya lagi persentase sudah tahun 1860 itu ialah terjadi dari masuknya Tanah Jawa dalam masa modern kapitalistis? Sesudahnya tahun 1860, teristimewa sesudahnya tahun 1870, maka menanglah sama sekali politiknya kaum borjuasi liberal dalam pertandingan terhadap pada politiknya kaum kuno itu. Dan sebagai angin penyakit yang makin lama makin jahat, masuklah modal asing di Tanah Jawa. Tindasannya culture stelsel adalah diganti dengan gencatan modal asing. Perasannya politik
batik slot diganti dengan isapannya politik slot dividen. Itulah sebabnya maka semenjak 1870 persentase tambahnya rakyat itu makin lama selalu makin kecil saja adanya. Tetapi walaupun tindasan dan perasan dan isapan yang sangat itu, walaupun selalu mundurnya persentase tadi, maka kekuatan hidup atau vitalitasnya rakyat Tanah Jawa adalah tak terhingga besarnya. Walaupun kesengsaraan yang dideritanya, walaupun via dolorosa yang dijalaninya, maka masihlah besar sekali jumlah penduduk Tanah Jawa di tiap-tiap kilometer persegi jikalau dibandingkan dengan rakyat tani di negeri-negeri asing. Hanya sedikitlah negeri-negeri di muka bumi ini yang mempunyai penduduk lebih dari 260 jiwa sekilometer perseginya sebagai Tanah Jawa itu. Bukti atas perhubungan antara tambahnya penduduk, bevolking sanwas, dengan aturan politik atau susunan ekonomi di atas ini adalah perlu sekali. Oleh karena setengah orang mengira bahwa oleh sebab menurut pendapatnya overbevolking itu tadi terjadinya hanya karena tambahnya penduduk yang terlampau cepat itu saja. Penyakit itu bisa kita obati dengan mencegali bevolking sanwas itu pula. Mereka mengira bahwa bahaya overbevolking ini bisa dicegahnya dengan memberi pendidikan pada rakyat supaya mengurangi nafsunya mengadakan turunan. Mereka tak mengerti bahwa obat ini mustahil bisa terjadi. Tak mengerti bahwa pendidikan mencegah turunan ini akan hancur dan binasa berbenturan dengan tabiatnya manusia. Tak mengerti bahwa jalan yang satu-satunya untuk mencegah tambahnya penduduk itu ialah penindasan dan perasan saja, yang lebih sangat dan lebih deras daripada tindasan dan perasan culture stelsel umpamanya. Kembali lagi pada penyelidikan kita. Di atas kita sudah menulis bahwa kalau bisa kita setuju akan imigrasi yang secepat-cepatnya itu ke lain pula Indonesia. Tapi kita tak percaya bahwa hapusnya penilai sanksi itu saja bisa menarik beratus-ratus ribu manusia dari Tanah Jawa. Walaupun akal atau sokongan yang bagaimana juga kita tidak percaya atasnya, oleh karena sebagai yang sudah kita terangkan di atas, emigrasi itu ialah suatu kejadian yang tergantung dari rezeki. Artinya, selama suatu rakyat dalam negerinya sendiri masih ada jalan dalam pencarian rezeki, selama rakyat itu masih bisa mencari akal di negerinya sendiri dalam urusan penghidupannya, selama itu maka walaupun jalan atau akal itu kiranya ada sukar dan susah, tidaklah rakyat itu meninggalkan negerinya untuk mencari penghidupan di negeri jauh. Selama rakyat Tanah Jawa masih ada jalan dan akal itu, selama itu maka walaupun keadaan ekonominya sudah sengsara dan lehernya hampir tercekik sebagai keadaan sekarang ini, jumlahnya imigran tentulah tetap kecil saja. Selama itu maka walaupun kita berusaha keras untuk emigrasi itu pastilah tetap kecil saja hasil segala usaha kita itu. Sebab begitulah memang tabiatnya rakyat. Riwayat emigrasi mengajarkan pada kita bahwa emigrasi itu hanyalah bisa terjadi dengan sungguh-sungguh jikalau segala sumber penghidupan di negeri sendiri memang sudah tertutup sama sekali adanya. Kan tetapi bila mana emigrasi itu sudah terjadi, bila mana pada suatu masa beratus-ratus ribu atau berjuta-juta rakyat sudah sama meninggalkan negerinya untuk mencari penghidupan di negeri lain, maka riwayat dunia menunjukkan bahwa aliran rakyat pindah itu pada suatu ketika berhenti pula. Sebab dalam padan itu negeri sendiri lalu berubah pula. Dalam pada itu negeri sendiri lalu mengadakan perubahan dalam caranya mencari rezeki, mengadakan perbaikan cara bertani, mengadakan perbaikan pertukangan, Verheid, dan mulailah dalam negeri sendiri itu timbul suatu kepabrikan atau industri yang memberi kerja dan penghidupan pada bagian rakyat yang masih lebih, sehingga kelebihan rakyat ini seolah-olah dihisap lagi oleh pergaulan hidup di negeri sendiri tadi adanya. Kita mengambil pelajaran dari riwayat dunia.
Bahwa semua emigrasi itu terjadinya ialah dalam masa yang mendahului suburnya cara pencaharian rezeki atau suburnya kepemilikan dalam negeri dari rakyat yang beremigrasi itu. Kita melihat emigrasi itu pada rakyat Inggris pada masa sebelum 1860, di mana industri Inggris mulai menjadi besar. Kita melihat pindahan rakyat Jerman dan Prancis pada waktu sebelum 1880, di mana kepabrikan Jerman dan Prancis mulai subur. Dan kita melihat bahwa timbulnya kepabrikan di negeri Jepang itu ialah didahului oleh emigrasinya juga adanya. Dan tidaklah transmigrasi dari daerah Kedu itu makin lama makin kurang. Sudah rakyat Kedu dengan usaha sendiri mengadakan cara pertanian yang lebih menghasilkan. Tidakkah semenjak perbaikan cara pertanian ini diadakan, transmigrasi dari Kedu itu makin lama makin berkurang. Walaupun Kedu itu sesaknya penduduk dalam 1920 sudah sampai 497 jiwa rata-rata sekilometer perseginya. Pelajaran yang kita ambil dari Fatsal di atas ini ialah bahwa emigrasi itu tidak bisa terjadi sesungguhnya jikalau memang belum temponya. Kita melihat bahwa di negeri Inggris, di negeri Jerman, di negeri Prancis, di negeri Jepang, emigrasi itu ialah pendahuluannya masa kepabrikan dan menjadi penolong masa kekurangan makan yang ada di muka masa kepabrikan itu. Tegasnya, emigrasi itu ialah terikat oleh tempo. Emigrasi tidak bisa kita adakan dalam sewaktu-waktu saja kalau memang belum musimnya. Walaupun kita menyokong bagaimana juga. Emigrasi itu akan terjadi sendiri kalau memang temponya sudah datang. Dalam pada itu, maka tidaklah kita mengatakan bahwa kita tak boleh dan tak harus meratakan jalan untuk emigrasi itu. Sebaliknya, kita harus bersedia dan kita harus mengaturnya agar supaya emigrasi itu bisa terjadi dengan gampang dan lekas nanti kalau temponya sudah datang. Dan tempo itu pastilah datang. Oleh karena pergaulan hidup bersama ialah suatu hal yang hidup pula dan yang senantiasa menuju tingkat yang lebih tinggi. Tegasnya tempo itu pastilah datang. Oleh karena susunan hidup bersama di tanah Jawa ini menurut hukum evolusi pasti pula meninggalkan tingkat yang sekarang ini dan pastilah naik ke tingkat yang kemudian. Yakni pasti meninggalkan tingkat pertanian yang sekarang ini dan pasti menaik ke tingkat kepabrikan. Dan sebelum tingkat kepabrikan itu tercapai, maka lebih dulu terasa penyakit overbefolking itu dengan sekeras-kerasnya sebelum tingkat yang sekarang ini ditinggalkan. Sebelum tingkat kepabrikan itu tercapai, maka haruslah pergaulan hidup tanah Jawa itu melalui tingkat perubahan. Overgangsfase. Lebih dahulu. Dan tingkat perubahan ini ialah masa menghebatnya overbefolking tadi. Overgangsfase ini ialah masa di mana sebagian rakyat tanah Jawa dari kerasnya overbefolking tadi sama pindah ke lain pulau untuk mencari pekerjaan dan untuk mencari penghidupan. Tetapi jikalau pada masa imigrasi itu cara pencaharian rezeki di tanah Jawa sudah memperbaiki diri sendiri, jikalau kebutuhan akan cara pencaharian rezeki yang lebih baik itu sudah mendatangkan perbaikan dalam cara pertanian, jikalau tanah Jawa sudah mulai menginjak tingkat kepabrikan, maka berhentilah pula imigrasi itu. Dan berhentilah pula keharusan akan mencari rezeki di negeri lain. Sebab sebagai yang sudah kita terangkan di muka, pergaulan hidup sendiri lantas mengisap bagian rakyat yang lebih itu. Sekali lagi kita mengulangi, emigrasi ialah suatu maatschappelijk versinsel yang mulainya atau berhentinya ditetapkan oleh masyarakat sendiri itu juga. Karenanya, maka kita tak percaya akan bisa terjadinya emigrasi yang sungguh-sungguh jikalau memang belum temponya. Yakni jikalau pergaulan hidup di tanah Jawa belum memaksa diri akan emigrasi itu dengan kekuatannya keharusan yang tak terhingga adanya.
Akan tetapi bolehkah kita berdiam-diam saja membiarkan kemelaratan yang sekarang ini sampai emigrasi terjadi sendiri? Bolehkah kita tidak berusaha meringankan penghidupan rakyat itu dan tidak melalui segenap jalan yang wajib kita lalui? Tidak, dan sekali lagi tidak. Kita harus memerangi segala keadaan yang menambah kemelaratan rakyat itu. Memerangi segala hal-hal yang memberatkan penghidupannya rakyat yang karena terlalu besarnya bevolking sanwas atau tambahnya penduduk memang sudah berat adanya. Memerangi segala hal-hal yang mengecilkan persediaan rezeki rakyat tadi. Sebab asal rezeki cukup, asal makanan tak kurang, maka sebagai yang kita terangkan di muka, tak akanlah rakyat menderita tak kecukupan dan kekurangan. Tak akanlah overbevolking terasa, walaupun bevolking sanwas yang bagaimana juga. Karenanya haruslah kita melawan segala keadaan yang mengecilkan persediaan makanan rakyat itu. Dan teristimewa haruslah kita memerangi industri gula adanya. Sebab kita mengetahui bahwa industri ini, walaupun pembela-pembelanya mengatakan bahwa industri ini memberi begitu banyak uang pada sebagian penduduk Jawa, dengan memberi begitu banyak uang pada orang-orang itu, hal ini belum tentu berapa banyaknya walaupun oleh Syah Malhausen dihitung berjumlah 40 juta rupiah setahunnya dan menimbulkan suatu golongan rakyat dalam pergaulan hidup tanah Jawa yang terpadamkan kebutuhannya, akan menaikkan pergaulan hidup itu ke atas tingkat yang lebih tinggi, sedang kebutuhan inilah yang harus ada untuk kenaikan itu. Kita mengetahui bahwa industri ini merusak moralnya sebagian penduduk tanah Jawa, mengetahui bahwa aturan menanam tebu sekali dalam 3 tahun di atas satu tempat itu adalah suatu aturan yang memberi keuntungan pada industri itu dengan percuma. Mengetahui bahwa industri ini tak senang akan majunya negeri dan rakyat. Oleh sebab kemajuan ini tentu menaikkan upah-upah dan sewa-sewa. Lantaran kemajuan itu menambah besarnya kebutuhan rakyat. Dan tidakkah banyak pula keberatan-keberatan atas industri ini? Tidakkah ia dengan aturan-aturan premi telah mengotorkan perhubungan kepala-kepala desa dengan rakyat? Tidakkah ia mengecilkan Gemidel Grondbesit atau milik tanah rata-rata si kaum tani? Tidakkah penyewaan tanah itu membuat banyak orang tani jadi kaum buruh? Tidakkah hati kita panas kalau kita memikirkan aturan dagang tregeling, aturan siang dan malam, yakni aturan menurut yang mana tanaman tebu mendapat air waktu siang dan tanaman padi waktu malam? Tidakkah tanah yang dulunya ditanami tebu itu menjadi kurang baik bagi tanaman padi? Tidakkah industri ini mengisap berjuta-juta rupiah dari pergaulan hidup tanah Jawa? Pendek kata, tidakkah industri ini jauh dari mengayakan, bahkan memelaratkan tanah Jawa? Berhubung dengan kejahatan industri ini, berhubung dengan pengurangan rezeki tanah Jawa itu, maka kita menuntut hapusnya industri itu sebagai adanya sekarang ini. Dan jikalau ada yang mengatakan bahwa penghapusan industri ini akan menerjunkan rakyat dalam dunia kemelaratan yang lebih hebat dari sekarang, jikalau masih ada bangsa kita yang menyesalinya, maka kita memperingatkan bahwa hapusnya pabrik-pabrik gula di Kabat dan Rogo Jampi di Afdeling Banyuwangi umpamanya sama sekali tidak merugikan rakyat, tetapi menguntungkanlah adanya. Dan dari jauh kita telah mendengar Insinyur J bertanya, di manakah tinjumu? Di manakah kekuatan yang menghancurkan segala hal yang melawan? Memang tiadalah suatu kekuatan yang bisa mendesak industri gula ini dan yang bisa menghancurkan kejahatannya, melainkan kekuatan pergerakan rakyat yang sebagai palu godam hebatnya menjatuhkan hantaman penuntutan dan yang sebagai banjir melenjapkan segala hal menghalang-halanginya jikalau tuntutan itu tidak dikabulkan. Tiadalah suatu kekuatan yang bisa mendesaknya, melainkan suatu massa aksi yang besar dan hebatnya ada berlipat-lipat ganda dari massa aksinya. Masyarakat Islam meminta pengurangannya Suiker rate real atau luas tanah untuk tanaman tebu pada masa kekurangan makan beberapa tahun yang lalu. Dan yang sayang seribu sayang,
lalu menjadi lembek sesudah ada pemeriksaan komisi-komisian yang hasilnya kekalnya keadaan yang dulu juga. Hendaklah kita mengambil pelajaran dari sia-sianya pergerakan pengurangan swiker areal ini. Janganlah kita menolehkan mata dalam usaha kita daripada maksud yang pertama-tama. Hendaklah kita insaf bahwa hanya perjuangan dalam pergerakan rakyat itu sajalah yang bisa mengundurkan musuh-musuh kita. Dan tidak dalam usaha dewan-dewanan, di mana menurut Insinyur J dengan berhadap-hadapan dengan musuh kita punya cara perlawanan akan mendalam dan akan menjadi bersih. Sebab sebagaimana kita tak akan bisa mencapai kemerdekaan tanah kita dengan jalan dewan-dewanan itu, maka kapitalisme gula tidaklah akan bisa hapus atau lenyap pula dengan kerja dewan-dewanan itu, melainkan dengan kekuasaan perkan rakyat yang sekuasa-kuasanya dan sehebat-hebatnya. Memang benar sekali jikalau Insinyur J menanya di mana kita punya tinju itu sekarang. Tapi sebaliknya kita pun menanya padanya di mana tinju Tuan. Jikalau modal-modal asing di Sumatera itu menjadi kuat dan kuasa lantaran sokongan Tuan dengan kaum buruh tanah Jawa yang beratus-ratus ribu itu, di manakah tinju dan di manakah match forming and the infloat van ons folk om of the waren die verder vernisuf. Tuan percaya akan match forming tadi. Wahai, kita pun ada penuh kepercayaan akan masa yang akan datang. Kita pun ada penuh kepercayaan bahwa suatu kali rakyat kita pasti mencapai match forming itu pula. Dan pasti masih penuh kekuatan untuk menjunjung diri menuju sinar yang satu yang berada di tengah-tengah gelitaan yang mengelilingi kita ini. Kita mengulangi dan kita menambah. Kita mufakat akan imigrasi. Kita ingin pula melihat pemindahan rakyat ke lain pulau Indonesia. Akan tetapi kita mengira bahwa imigrasi itu tidak bisa terjadi dengan sesungguh-sungguhnya jikalau susunan pergaulan hidup di tanah Jawa belum masak baginya. Kita teristimewa menuntut hapusnya industri gula sebagai adanya sekarang ini, dan yang mengurangi rezeki tanah Jawa itu untuk meringankan penghidupan penduduk tanah Jawa sebelum pergaulannya hidup sendiri sebagai Felix Hetzklep yang membangunkan emigrasi itu. Kita yakin bahwa obat yang semanjur-manjurnya bagi penyakit overbefolking ini ialah tiada lain melainkan perbaikan-perbaikan cara pertanian dan perbaikan cara pertukangan, dan berdirinya suatu industri Indonesia dengan modal Indonesia yang sekokoh-kokohnya yang nanti akan menghisap segenap rakyat yang lebih sebagai yang telah terjadi di Inggris, di negeri Jerman, di negeri Prancis atau di negeri Jepang itu. Misalnya industri kain untuk mengganti keadaan yang sekarang, di mana hampir segenap rakyat Indonesia yang berpuluh-puluh juta itu hampir semuanya sama memakai pakaian yang kainnya dari Eropa, seharga berpuluh-puluh juta rupiah, sedang kapasnya hendaklah ditanam umpamanya di tanah-tanah Sumatera yang kini masih kosong itu, sehingga penanaman kapas ini bisa memakai beribu-ribu kaum lebih dari tanah Jawa pula adanya. Kita mengetahui bahwa kepabrikan itu bisa pula mengandung racun dan bahaya bagi rakyat dan kaum buruh sebagai yang sudah terjadi di mana-mana. Tetapi kita mengetahui bahwa adanya racun dan bahaya ini tidaklah tergantung dari adanya kepabrikan, melainkan dari caranya kepabrikan itu. Dan walaupun kepabrikan Indonesia ini pada waktu sekarang terdengarnya masih sebagai suatu impian, walaupun banyak orang yang menyangkal akan bisa terjadinya kepabrikan itu, maka kita percaya bahwa menurut hukum alam, kepabrikan itu pastilah datang. Kepercayaanlah yang senantiasa menjadi wahyunya kita, punya pikiran dan perbuatan. Dan dengan kepercayaan ini, dengan kepercayaan bahwa segala obat-obat overbefolking itu pada waktunya tentu sama datang sendiri, dengan kepercayaan bahwa suatu masa kita tentu bisa pula mengencangkan segala pengaruh-pengaruh yang menambah adanya bahaya overbefolking itu. Maka dengan ketetapan hati kita mengerahkan muka kepada tempo yang akan datang, dan dengan ketetapan hati kita menyambut hari kemudian itu. Suluh.
Indonesia Muda. Jadi tulisan ini berbicara tentang penduduk Tanah Jawa yang pada masa itu meningkat jumlahnya, semakin padat per kilometer persegi, dan ditambah dengan fenomena meningkatnya pabrik gula. Oleh karena itu Insinyur Soekarno melihat persoalan yang terjadi sebenarnya bukan dari pertambahan penduduk di Tanah Jawa pada masa itu, tapi oleh karena kesempatan-kesempatan atau rezeki yang selama ini dijadikan rakyat Tanah Jawa sebagai mata pencarian itu berkurang karena ada industri-industri yang justru bertentangan atau membuat pertanian rakyat itu menjadi semakin sedikit hasil, semakin tidak berkualitas hasilnya, seperti pabrik gula pada masa itu. Dengan segala macam peraturan, misalnya kebijakan pemberian air atau irigasi bagi tanaman tebu di siang hari pada saat matahari bersinar dan kemudian proses fotosintesis dan lain-lain sebagainya meningkatkan kualitas tanaman itu hanya berlaku pada tanaman tebu saja, dan irigasi atau pengairan pada malam hari diberikan kepada sawah-sawah petani padi milik rakyat, yang mana proses fotosintesis tidak terjadi pada malam hari sehingga kualitasnya kemudian menurun. Dan itulah yang menjadi pendapat dari Insinyur Soekarno. Kalau kepabrikan atau manufacturing yang kita kenal hari ini, pendirian pabrik-pabrik sebaiknya bukan pabrik gula, melainkan pabrik kapas atau pembuatan kain. Karena pola konsumsi rakyat Indonesia pada saat itu menggunakan produk-produk dari Eropa, kain-kain dari Eropa, yang ternyata justru bahan bakunya itu sebenarnya dari negara-negara dunia ketiga atau bahkan bisa ditanam di pulau-pulau di Nusantara, di Sumatera misalnya. Nanti ketika itu bisa dimaksimalkan prosesnya, dibuat pabriknya di dalam negeri, itu kemudian bisa menyerap tenaga kerja yang jumlahnya cukup besar dan kemudian bisa menekan harga pasar kain di dalam negeri, dan kemudian rakyat Nusantara bisa mandiri dalam hal sandang. Demikianlah pembacaan kita pada kali ini. Kita akan kembali bertemu dengan tulisan-tulisan di bawah bendera revolusi dan tulisan-tulisan lainnya pada kesempatan yang lain. Terima kasih.